Hai, saya Yuliana dari Up to You Too. Hari ini saya berada di tempatnya Amanda, ownernya dari Craftdale. Hari ini kita mau bincang-bincang nih mengenai bisnis yang saat ini kita jalanin. Efeknya dari corona ini apa sih ke bisnisnya kita? Hai Manda, apa kabar Manda? Baik Ci. Ya. Manda, sebelumnya coba lu kenalin dulu nih diri lu. Lu main bisnisnya di apa sih? Di bidang apa? Udah berapa lama bisnis ini berjalan? Oke, bisnis gue namanya Craftdale. Jadi kita tuh fokusnya di kitchen uniform lah. Orang tuh mindsetnya terhadap produk kita tuh kita custom produk gitu. Udah berapa lama? Ya sekitar udah 6 tahun lah ya. Cuman awal-awal tahun kan tuh masih nyoba-nyoba gitu sih. Oh, awalnya bisa main barang-barang celemek kayak gini, apa tuh? Terus kok bisa kepikiran sih? Kalau misalnya kayak kita nih yang orang awam nih yang mikirnya emang laku jualan beginian gitu kan? Nah sering banget tuh. Ya gue juga bingung sih, emang ada yang mau tuh beli ginian? Kan pasti restoran, terus restoran juga kan nggak mungkin sering-sering beli kan gitu. Iya, nah sebenarnya awalnya tuh kecelakaan, nggak sengaja sebenarnya awalnya. Nah jadi dulu tuh gue sebenarnya kan backgroundnya graphic designer gitu kan, terus gue sempet perantau lah ke luar negeri, terus pas balik gue udah putusin gue nggak mau kerja lagi sama orang. Nah terus waktu itu gue sempet ngambil kursus SEO. Nah jadi di situ tuh kayak kita tuh disuruh bikin 20 ide bisnis. Nah apapun yang ada di kepala pokoknya ditulis aja, dicoba gitu. Nah lagi itu gue awalnya sebenarnya main oven glove dulu, gue coba tuh tulis apa sih, kan disuruh bikin artikel posting ke Google. Nah oven glove tuh terus tiba-tiba selang kayak sebulan kali ya abis dari kursus itu tuh ada yang telepon gue, terus yang jual oven glove ya. Lagi tuh gue belum punya produk tuh Ci. Terus dia telepon, terus gue bilang aja iya ya Pak, saya jual gitu kan. Terus dia mau ketemuan, gue buru-buru tuh bikin produk gitu kan buat sampel. Terus akhirnya tembus tuh waktu itu buat ke toko roti Bread Life gitu. Wah lumayan ya, pertama kali dapet Bread Life ya. Pertama kali dapet Bread Life. Abis itu kan mulai tuh rutin order. Terus gue pikir kalau oven glove doang kan dikit ya peminatnya. Apalagi ya yang masih satu family gitu kan. Nah gue cobalah apron gitu. Di luar dugaan ternyata apron peminatnya banyak gitu. Jadi memang sih kayak siapa sih yang butuh apron gitu, emang ada yang beli ya? Cuman ternyata peminatnya di luar dugaan banyak gitu, sampai keluar kota. Oh gitu. Iya gitu sih. Berarti udah sampai keluar kota juga ya mainnya ya. Cara jualannya gimana tuh? Pakai media apa? Mungkin pakai sosial media atau offline atau cuman bikin penawaran-penawaran ke restoran-restoran atau gimana tuh? Nah, karena dari awal tuh kan karena SEO itu kan ya lewat Google lah ya. Jadi awalnya memang dari SEO itu dari Google, terus pelan-pelan ada channel baru kayak Instagram, orang main Instagram ya, gue main Instagram juga. Terus abis Instagram ya coba Facebook juga. Terus abis itu mulai trennya marketplace tuh, Tokopedia mulai booming, Shopee ya kita di situ juga, Bukalapak juga. Jadi online sih memang. Memang dasarnya lu itu udah ngerti online atau pas saat lu mau main begini lu mulai belajar gitu? Nah awalnya karena gue kan yang tadi kan yang kecelakaan itu gue belajar SEO. Abis itu ya udah dari situ tuh mulai gue belajar gitu, karena kita nggak bisa jualan dari satu channel doang, kita ngandelin Google doang misalnya. Maksudnya tahun pertama it works gitu, mungkin tahun kedua ketiga orang tren masyarakat tuh udah berubah gitu, sukanya main apa tuh udah berubah. Nah kita harus ngikutin, jadi gue belajar juga gitu. Belajarnya seperti apa tuh? Misalnya ikut seminar atau apa, atau bagaimana gitu cara belajarnya, supaya ini mungkin teman-teman yang lain yang nanti dengar show-nya kita ini mereka bisa tahu nih, bisa belajar juga dari caranya Manda gimana sih untuk bercara main online gitu. Gue ikut ini sih, gue itu memang orangnya kepo sih jadinya ya. Gue orangnya kepo, jadi biasanya gue ikut workshop sih. Gue sukanya tuh ikut yang workshop yang pendek-pendek. Gue nggak suka tuh kalau ikut kursus panjang gitu, gue nggak suka. Bosenin ya kayaknya. Bosen, iya. Dan maksudnya itu jadi kayak ada kewajiban PR, sedangkan kita PR nyata di bisnis aja udah banyak gitu kan. Jadi gue ikut workshop yang paling 2 hari, ntar kayak
kayak misalnya 6 bulan kemudian atau setahun kemudian ada lagi, ya gue update diri lah gitu. Atau beli e-course itu gue juga kadang-kadang suka sih gitu. Saat ini karyawan ada berapa nih Manda untuk usaha bisnisnya? Saat ini Iya. tadinya sebenarnya ada sekitar 11 lah ya. Iya. Terus tumbang dong gara-gara corona. Jadi tinggal 4. Oh, berarti yang lainnya tuh dirumahkan atau memang berhenti? Yang lainnya ya adalah mau nggak mau di PHK lah ya. Karena kita pengurangan berarti ya. Pengurangan perampingan ada. Tapi kalau kayak produksi itu memang sempet lah kayak gue bilang udah deh saya bubarin dulu ya, kalian cari rezeki tempat lain, ntar kalau ada saya pasti call lagi gitu sih. Jadi kalau memang tukang jahit kan sistemnya borongan, kita nggak terlalu pusing lah di situ. Tapi untuk tim internal ya ada pengurangan sih. Kalau boleh tahu nih, sebelum kena wabah corona ini ya, omset lu berapa sih sebulan dengan jualan celemek aja gitu kan? Kalau omset kayaknya rahasia. Ya lumayan lah, lumayan. Bisa bantu buat nyicil-nyicil inilah ya kantor. Wah, berarti lumayan dong ya. Lumayan, ya. Berarti Lumayan. keren juga ya jualan apron bisa nyicil-nyicil rumah ya. Nah, pas kena corona ini dampak dari bisnis lu tuh turun berapa persen kira-kira dari omset? Turunnya sih lumayan drastis lah. Jadi kita turun tuh bisa 75-80% lah. Jadi kita tinggal dapat 20%-nya doang gitu. Lumayan ya. Lumayan. Karena memang banyak gitu. restoran mall tutup ya. Jadi ya, kena efek juga. Jadi sebelum corona itu sebenarnya tuh udah beberapa orang tuh apa sih, kita udah ngajuin penawaran, udah sampai proses sampel, cuman pas udah mau turun PO mereka nge-hold gitu. Jadi ntar dulu deh, kita lihat sikon dulu gitu. Jadi ya emang banyak juga yang kayak begitu akhirnya gitu. Jadi itu dia kenapa kita ordernya berkurang drastis sih. Terus untuk mengimbangi masalah penurunan omset nih, lu bikin apa nih? Bikin strategi apa? Apakah lu tetap ngelanjutin mikirin gimana ya supaya meningkatkan tetap jualan apron ini jalan, atau lu nyari bidang bisnis yang lain gitu loh? Lagi itu sih gini sih, gue sadar lah kalau misalnya kita kan customer kita itu kan resto cafe. Kalau resto kafenya tutup ya pasti nggak ada yang order kan. Jadi gue juga sadar nggak mungkin gue bisa maksain orang untuk beli apron. Satu juga buat apa gitu, nggak ada staffnya. Atau kalaupun mereka buka juga mungkin ya pakai aja yang ada dulu lah gitu. Penghematan ya. Penghematan lah. Bener-bener cash tuh perlu dijaga banget kan sekarang. Jadi gue sadar. Jadi waktu itu ya coba aja lah apa yang bisa dicoba. Jadi gue nggak ada bikin strategi khusus apa, karena apa yang kita pikirkan dengan pas kita udah jalanin tuh di masa pandemi ini nih beda-beda banget gitu. Jadi nggak bisa, agak-agak nggak bisa diprediksi sih menurut gue. Jadi saat ini setelah masa corona ini kan ngefek tuh di apron lu, nggak ada penjualan, mungkin ada nggak banyak gitu ya. Jadi sekarang lu mainnya apa nih? Jualan apa nih? Gue sempet lah kepikiran macem-macem. Nah, salah satunya nih sebenarnya ini nih si t-shirt ini. Nah, gue sempet bikin t-shirt custom nih kayak gini contohnya nih, stay strong di rumah. Jadi kan gue pikir banyak lah orang berada di rumah gitu kan. Jadi di rumah toh kan mereka pakainya kaos kan, udah bukan baju kerja lagi gitu. Tapi juga sebenarnya tujuan gue bikin ini nggak cuma sekedar gue nambahin omset cash flow belaka sih. Jadi gue juga kepikiran gimana sih kita tuh bantuin si pemilik resto cafe ini buat dapetin extra cash juga kan. Jadi kalau mereka jual ini sebagai merchandise mereka, kan mereka dapet tambahan kan. Jadi nggak cuman kita mikirin kantongnya kita sih, kita juga mesti mikirin kantongnya si klien kita juga sih. Oh, jadi tetap pasarnya yang lu tembak itu adalah pasar-pasar resto juga ya yang ditawarin? Iya, jadi gue pengen tetap harus jagain kita punya apa ya istilahnya ya, kita punya customer Pareto lah. Itu kita mesti bener-bener jagain mereka. Satu, mereka harus tahu kalau kita care gitu. Itu sih pertama, bukannya kita nyari untung dari mereka dulu nih, gitu sih. Terus gimana, jalan nggak usahanya? Nah, ini yang namanya
sesuatu yang baru tuh kalau di Craftdale sih dari dulunya juga nggak yang selalu tiba-tiba naik gitu. Kita memang dari dulu tuh selalu kayak kita coba pelan lama-lama naik dan stabil gitu. Mungkin kalau orang lain naik terus naiknya cepet turunnya cepet gitu. Ada beberapa kayak tren makanan tuh suka kayak begitu tuh, kayak misalnya mango naiknya cepet turunnya cepet gitu. Nah kalau kita dari dulu selalu produk itu mulainya pelan-pelan. Nah sekarang nih mulailah gitu orderan mulai dateng, dan gue yakin coronanya reda, orderan ini tetap jalan. Oh keren dong ya jadinya ya. Iya. Ada tambahan produk baru jadinya ya, nggak hanya jual upload doang gitu kan. Ada tambahan produk baru yang mungkin nanti kedepannya bisa bagus lagi gitu ya. Nah caranya lu bisa jualan kaos ini kan, kalau kita pikir juga lagi keadaan kayak gini emang ada orang juga mikirin mau beli kaos gitu kan. Yang saat ini kan orang kepikirannya aduh nggak dulu deh kalau barang-barang yang penting-penting, karena kita juga memang harus penghematan nih gitu kan. Yang penting malah makanan, dan biasanya kalau kita lihat sekarang kan menjamur banget nih orang yang jual makanan ya, di mana-mana semua pada jualan makanan. Kita lihat status di WA pun orang pada jual makanan gitu kan. Kalau bisa kepikiran sih malah nyobanya kaos gitu, kenapa nggak makanan? Karena juga kalau makanan kan berhubungan juga nih karena resto kan gitu kan. Nah gini sih satu bangun brand itu nggak cepet gitu, dan gue lihat banyak orang tuh tiba-tiba mendadak jualan gitu, dan jualannya tuh jadi palu gada gitu. Nah gue nggak mau gue punya brand yang udah gue bangun bertahun-tahun selama 6 tahun itu rusak dalam waktu beberapa bulan gitu. Jadi gue pengen cari produk apa ya yang masih sama kayak tadi, awalnya oven glove satu family, apron gitu. Jadi sama ini juga selama gue jualan tuh banyak juga orang nanya t-shirt gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa ke t-shirt ini. Terus ya gue juga pengen, karena ini kan stay strong di rumah ya. Ada satu lagi tuh mirip tapi I work for you gitu tulisannya. Jadi itu sebenarnya kita tujuin buat karyawan kafe juga, supaya mereka bisa kasih pesen itu ke customernya mereka kan. Ya jadi itu sih kenapa gue nggak mencoba makanan. Sebenarnya mencoba sih, udah sempet coba juga, cuman responnya buat customer kita tuh jadi nggak bagus, dan gue nggak mau customer gue hilang karena kita coba-coba hal yang baru, jadi yang udah kita bangun bertahun-tahun ini hilang gitu. Karena pas gue jualan makanan, mereka tuh berasa kayak kita tuh jadi kayak kompetitor gitu. Karena mereka restoran juga ya. Karena mereka restoran gitu, mereka jual makanan juga, mereka jual bumbu dapur juga, mereka banyak lah gitu. Jadi pas kita nawarin ini, mereka berasa kok Craftdale sekarang jual makanan juga ya gitu. Jadi kayak dibandingin kita jadi musuh, jangan dong, ini udah bangunnya tuh susah payah, ya kita harus jagain mereka juga sih. Gitu sih. Terus untuk cara berjualan mulai dari penjualan kaos ini nih, yang lu lakukan tuh apa supaya orang bisa, maksudnya customer lu yang lu tuju itu bisa beli gitu loh. Yang lu lakukan caranya gimana? Pertama, gue bilang sama tim kita harus cari endorse nih, dan sekarang ya di saat cash mepet ya, kita juga nggak bisa ngeluarin budget marketing kan, budget promosi. Jadi carilah ini deh endorse, banyak free endorse nih, kita manfaatkan ini gitu. Cari sebaik-baiknya. Kemarin gue target cari 15 endorser gitu yang mau endorse gratis gitu. Jadi strategi marketing sih dari situ pastinya. Tuh, terus juga kita ya banyak inilah, banyak rajin update Instagram story. Kita bilang kita open reseller nih untuk ini, kalian nggak perlu nyetok, nggak perlu bayar admin fee, member fee, kalian cukup buka PO aja udah gitu. Kalian kejual barangnya, ada orderan masuk, order ke kita. Gitu. Nah tadi kan lo udah sempet bilang nih mau nyari endorse yang gratis itu kurang lebih 15 orang nih. Nah yang lo cari itu tipe-tipe endorse-nya yang apa? Apa semua siapa aja yang pokoknya gratis lo pakai, atau tetap tujuannya sama nih yang ke arahnya yang orang-orang yang berhubungan dengan restoran gitu? Jadi masih sama jalurnya nggak berubah. Jadi nggak melenceng nih ya? Nggak melenceng.
Tapi sebenarnya ada satu yang orang gue dapet tuh di luar itu. Gue bilang nggak apa-apa, kita coba aja. Kalau kita nggak coba kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi dari semuanya, ya hampir semuanya yang kita coba adalah food blogger. Karena sebelum corona, kalau kita endorse kita nyarinya food blogger, dan itu beberapa orang tuh ngefek ke penjualan kita. Oh. Gitu. Terus sampai saat ini udah berapa orang yang bisa dapat endorse gratisnya nih? Dapat gak targetnya 15? Kayaknya kemarin dapat ya. Sampai 15 dapat. Iya, 15 dapat. Keren juga ya. Dan ini maksudnya gue bilang lah sama tim gue, ini aset loh, kita bisa pakai, nanti kita pakai lagi gitu kan, produk ini jalan terus gitu. Kita pakai 3 bulan 6 bulan lagi tetap kita masih bisa pakai. Gitu. Oke. Kalau sekarang kan kita lihat nih banyak pengusaha-pengusaha juga ya lumayan pada stres ya, karena kasus corona ini bikin mereka jadi down, mereka bingung mau seperti apa. Main offline kantor harus tutup, kalau buka kena denda gitu kan. Nah, tapi kalau mereka nggak usaha, uang mereka juga ada uang masuk gitu kan, sehingga mereka juga nggak siap nih kayaknya nih untuk main online. Nah kan kalau lu kan sudah mulai nih main online dari awal udah bisa, jadi tahu nih. Kalau menurut lu nih saran-saran mungkin buat teman-teman yang belum siap untuk main online ini, kira-kira mereka harus apa nih? Apa ya? Kalau menurut gue jangan maksudnya kita bikin strategi boleh, cuman jangan kelamaan gitu. Kadang-kadang orang tuh terlalu mikir jelimet gitu ya. Jadi ya difokusin, lagi-lagi jualannya jangan palu gada. Ya pertama mungkin palu gada gitu loh. Lama-lama pasti terkelihatan deh customer kalian, teman-teman kalian tuh sukanya yang kayak gimana. Nah, fokusin di situ. Oh, disaring lagi gitu ya. Ya, disaring lah. Jadi kita jual tuh spesifik, jangan palu gada gitu. Intinya kita kalau mau makan bakmi, kita tahu ke ini gitu. Kita mau makan Padang ya kita tahu. Jadi sama jualan juga spesifik. Terus sejelek-jeleknya masa sih nggak bisa jualan lewat WhatsApp gitu kan? Iya. Iya. Gitu. Yang lainnya ya udah saatnya apa ya, bangkit lah gitu, mencoba hal baru, belajar gitu. Kalau misalnya nggak punya dana ya belajar sendiri, coba dulu sendiri gitu. Saat udah punya dana lebih ya bisa hire orang lain buat bantu kerjain ini. Ya, minimal belajar di YouTube ya udah banyak ya. Iya udah banyak gratisan, gratis gitu. lagi ya. Jadi nggak ada lah bilang kalau itu alasan lah. Kalau bilang nggak bisa tuh alasan sih. Atau mungkin biasanya orang udah ketuaan kali ya. Udah malas belajar gitu loh. Iya. Ya, tapi ada juga loh yang udah umur 70 masih belajar gitu kan. Ya, Jadi berarti intinya belajar itu nggak ngeliat umur ya. Mau umur berapapun ya kita harus bangkit, harus semangat, jangan pasrah dengan keadaan seperti ini ya. iya, justru maksudnya gue juga bilang sama tim berserah, pasrah jangan, berserah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau pasrah ya udah deh, nggak dapet order juga nggak apa-apa, nggak bisa. Tunggu nasib ya istilahnya. Tunggu nasib banget, Ya. nggak bisa lah kayak gitu. Ya. Oke, berarti kita harus mencontoh nih Manda ya, bisa jalan walaupun dalam keadaan seperti ini, walaupun mungkin kita nggak bilang dapat omset yang seperti biasanya, minimal kita ke depannya mungkin akan lebih efek lagi nih ya. Ada produk baru yang mungkin jadi tambahan omset kita malahan ya. Iya. Seperti itu. Oh, ini juga produk baru nih, Ci. Wah, rencana mau gimana nih, buat apa nih? Nih ntar tumbler nih sama kita juga pengen customer kita tuh dapat omset lebih lah, nggak cuma dari jualan kopi doang, jualan kue-kuenya, makanannya, tapi juga dari merchandise-nya. Jadi ini kan juga bikin ntar mereka deket sama customer mereka kan. Oh, kayak Starbucks berarti ya? Iya, benar. Berarti bisa dicetak dong nanti nih, Manda? Bisa. Wah, keren. Jadi bisa nambah produk lagi nih ya, nambah omset lagi ya. Itu dia. Nah, berarti harus cepet nih, mumpung belum orang pada main ya. Bener. Soalnya kan juga kita dengar nanti kan bulan Juli pemerintah akan memberlakukan untuk tidak menggunakan barang-barang plastik nih. Iya. Gitu. Iya. Jadi nanti mungkin tumbler kalau di restoran kan pada pakai plastik tuh, itu nggak boleh lagi. Mungkin akan ikuti Starbucks nih, datang sih bawa tumbler katanya ya. Mungkin.
jadi si waiternya tuangnya ke tumbler ya. Iya bener. Ya oke lah. Thank you nih Manda untuk Iya. waktunya ya, untuk ngobrol-ngobrol sharingnya. Mudah-mudahan sharingnya kita ini bisa kita bagi-bagi buat teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama. Cuman tetap kita harus bangkit Iya. dan harus berjalan dan bertahan, bukan hanya pasrah gitu kan? Iya benar. Ya mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi nih Manda Boleh, dengan boleh. ide-ide yang Sip. baru lagi, Iya. kita bagi-bagi lagi sama teman-teman Iya. yang lain ya. Iya, Oke, teman-teman semuanya terima kasih untuk waktunya yang sudah nonton videonya kita. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat buat kalian. Selamat siang. Bye. Bye.